Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Nurul Kartikasari, Magister Keperawatan. Saya kali ini akan sharing tentang mata kuliah Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Dan khususnya kita kali ini akan membahas tentang manajemen bencana itu sendiri. Manajemen bencana mulai dari bagaimana penentuan trias dan nanti treatment serta transportasinya. Baik, kita fokus pada materi kali ini yaitu 3T. 3T pada manajemen bencana. T yang pertama adalah trias, T yang kedua adalah treatment, dan yang T yang ketiga adalah transportasi. Nah, pada saat kalian nanti dinas dan praktek di ruang gawat darurat, itu pasti kalian akan berhadapan dengan korban, baik itu korban kecelakaan ataupun korban bencana lainnya yang korbannya itu tidak hanya satu, bisa 5 atau 10 orang ya. Misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian yang datang itu sekitar 10 atau bahkan lebih dari 10. Nah, kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita menangani kondisi yang sulit saat itu. Nah, gambarannya seperti ini. Jika saat kalian dinas atau praktek ya di UGD, kemudian ada satu orang korban datang untuk dia meminta mendapatkan pertolongan. Lalu pertanyaan saya, apakah sulit Anda untuk menolongnya? Tentu saja jawabannya tidak ya, karena kalian sudah punya basic tentang basic life support atau BHD atau BLS. Nah, sebenarnya materi ini kalian sudah harus menguasai tentang bagaimana melakukan pertolongan pertama saat kecelakaan, BLS itu. Oke, kita fokus kembali. Nah, tadi ada satu korban yang datang minta pertolongan. Kemudian beberapa waktu atau sesaat kemudian tiba-tiba ada 5 atau 10 orang korban kecelakaan datang secara tiba-tiba dan ini bersamaan. Sementara Anda hanya sendirian atau bahkan mungkin berdua sedang shift ya, misalnya shift malam, mungkin yang jaga cuman berdua. Nah, pertanyaan kemudian, sulitkah Anda dalam menolong korban? Ya, jawabannya pasti ya. Saya yakin pasti sulit karena kalian cuma 2 orang sementara korban bisa 5 sampai 10 orang. Pasti dalam kondisi saat itu apa yang Anda lakukan? Bingung kan ya? Pasti bingung, korban mana sih yang akan saya tolong lebih dahulu? Nah, dalam hal ini Anda harus ingat bahwa menolong korban di area kegawat daruratan itu punya 2 tujuan. Yang pertama, menyelamatkan korban atau save life. Dan yang kedua, mencegah kecacatan lebih lanjut. Pada bencana yang memakan banyak korban, trias ini sangatlah penting dilakukan ya. Trias ini merupakan proses untuk mengkategorikan orang-orang yang terluka pada saat bencana berdasarkan dari apa? Dari tingkat keparahan di luka mereka. Misalnya mereka masuk kategori luka ringan, ataukah luka sedang, ataukah luka berat. Dan kita harus menyiapkan perawatan medis sesuai dengan prioritasnya tadi. Itu langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi antara korban-korban yang memerlukan perawatan medis darurat atau treatment dan korban yang bisa dibawa pulang atau bahkan korban-korban yang harus dipindahkan ke lokasi lain atau transportation. Dan di sini perlu mendapatkan perawatan medis yang khusus.
Ya, jadi tadi disebutkan bahwa 3T dalam bencana itu adalah triage, treatment, dan transportation. Dan 3T ini adalah kunci dalam menyelamatkan lebih banyak orang pada saat bencana itu terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang triage, sebenarnya triage itu kalau kita orang awam atau orang yang pertama kali terpapar dengan triage pasti sangat sulit ya. Dan memang tidak semudah yang kita pikirkan, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bahkan kalau kalian sudah belajar tentang teori triage itu seperti apa, tapi pada saat berhadapan dengan kenyataan yang sebenarnya, itu biasanya kita masih ada perasaan tidak percaya diri, perasaan galau ya, atau bahkan perasaan tidak yakin dengan apa yang dilakukan. Padahal sebenarnya kalau kalian mantap, kalian percaya diri, ya silakan lakukan apa yang sudah kalian pelajari. Dan kalian itu dalam kondisi gawat darurat ya, jadi tidak bisa oke saya tunggu dulu, saya pengen pikir dulu, tidak. Jadi harus melakukan dengan tindakan yang cepat dan tepat. Dan triage itu sebenarnya sangat-sangat kompleks. Dia juga komprehensif, bahkan kontroversi. Karena kalau orang awam yang tidak tahu tentang triage, pasti dia punya persepsi yang berbeda. Karena memang dia tidak paham tentang apa itu triage. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah dari triage, ya triage itu sebenarnya berasal dari kata Prancis, yaitu trier. T, R, I, E dan R, trier. Dan trier itu saat itu dibagi menjadi 3 grup. Nah, triage saat itu dikembangkan di medan pertempuran. Ya, jadi saat itu ada perang, kemudian triage itu dilakukan, tapi itu belum keluar ya teorinya, tapi itu sudah dipraktekkan. Kemudian konsep ini digunakan seterusnya pada saat terjadi bencana. Dan pada tahun 50 sampai tahun 60 itu triage ini diterapkan di ruang gawat darurat. Karena saat itu jumlah kunjungan pasien gawat darurat itu meningkat. Ya, dan juga penggunaan untuk yang skala non urgent ya, atau tidak begitu gawat darurat juga meningkat. Jadi kalau kita memandang triage ini adalah sesuatu yang menarik, bahkan ini merupakan tantangan bagi kita, terutama bagi subspesialis keperawatan emergensi. Jadi kalau kita menjadi seorang perawat emergensi, ini adalah salah satu hal yang paling menarik, yang antusias gitu. Kalau saya antusias untuk melakukan triage. Karena triage ini orang yang paling di depan yang menentukan pasien ini masuk dalam kategori ringan, sedang atau berat ya. Nanti berdasarkan prioritasnya. Nah, jika kita menjadi seorang perawat yang memimpin triage ini, dia harus independen. Ya, independen. Dia tidak boleh tergantung. Misalnya saya tergantung sama dokter dan tidak. Dia harus bisa melakukannya tanpa ada instruksi atau tekanan dari pihak lain. Jadi ini merupakan kewenangan seorang perawat untuk mentriage pasien. Nah, perawat triage ini harus membuat keputusan akhir dari triage. Dan ingat, hanya perawat yang memiliki pendidikan khusus yang diizinkan melakukan triage. Artinya, perawat tersebut sudah pernah melakukan atau sudah pernah terpapar pelatihan tentang manajemen bencana. Minimal di situ ada triage-nya. Jadi sudah tersertifikasi lah perawat ibaratnya.
Makanya tidak sembarang orang ya. Dan kenapa sih harus seorang perawat khusus yang terlatih untuk diizinkan melalui trias? Karena dalam melakukan tindakan trias ini membutuhkan kompetensi dan juga pertimbangan klinis. Jadi kita ditantang untuk berpikir cepat. Bukan lagi kalau misalnya kita ingin menolong pasien, kita masih bingung, ini apa ya? Pasiennya ini apa ya? Karena kita di sini berperang melawan waktu atau golden period, karena kalau terlambat sedikit saja pasien pasti akan meninggal dunia. Jadi kenapa harus butuh perawat khusus? Yaitu karena di sini membutuhkan skill gawat darurat, dan juga dia membutuhkan pertimbangan klinis atau pengetahuan kita, knowledge kita. Kalau kita bisa melakukan saja tapi tanpa berpikir juga berbahaya bagi pasien. Makanya kalau jadi seorang perawat itu tidak hanya skill saja, tapi juga kemampuan klinisnya atau knowledge-nya dia, ilmu pengetahuan dasarnya dia harus jalan, harus sudah menguasai. Nah, kalau melihat pengantar tadi, kita sudah bisa membayangkan ya sebenarnya definisi trias itu apa. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa trias itu berasal dari kata Prancis, dari bahasa Prancis, yaitu tadi apa? Trial ya. Dan artinya adalah menyeleksi. Jadi trias bencana ini adalah suatu sistem untuk menetapkan prioritas perawatan medis berdasarkan berat ringannya suatu penyakit ataupun tingkat kedaruratannya, agar dapat dilakukan perawatan medis yang terbaik kepada korban yang sebanyak-banyaknya. Di dalam kondisi tenaga medis maupun sumber-sumber materi lainnya yang serba terbatas. Artinya kalau kalian dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak atau sangat-sangat darurat, di situ ternyata alatnya sangat terbatas. Atau bahkan jangan dibilang rumah sakit yang bagus ya. Kalian bayangkan kalau kalian bekerja di pedalaman pelosok rumah sakit yang kalian pasti tahu alat-alatnya sangat-sangat ketinggalan zamannya, tidak update atau sedikit bahkan tidak lengkap lah istilahnya. Kemudian kalian dihadapkan dengan kondisi saat itu ada bencana dan korbannya pasti tidak satu kan ya, pasti banyak. Nah, di sini trias ini dia menjelaskan konsep seperti itu. Jadi artinya adalah menyeleksi. Jadi korban-korban atau pasien-pasien itu diseleksi berdasarkan berat ringannya penyakitnya. Kemudian harus diberikan perawatan medis yang terbaik untuk korban yang sebanyak-banyaknya. Jadi menyeleksi dan memilah korban tersebut ini bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan, terutama pada para korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi, sehingga nyawa korban ini dapat diselamatkan. Nah, untuk bisa melakukan trias nanti kalian akan harus paham tentang prinsip-prinsip triasnya, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi proses trias ini digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan dari kondisinya. Dan hal ini kenapa harus diatur? Karena untuk mendapatkan the right man in the right time. Artinya pasiennya benar ke tempat yang benar pada waktu yang benar dan tersedianya perawatan yang benar ya. Nah, trias ini seharusnya segera dan tepat waktu. Karena penanganan yang segera dan tepat waktu akan segera mengatasi masalah pasien dan juga mengurangi terjadinya kecacatan akibat dari adanya kerusakan organ. Dan pengkajian seharusnya adekuat dan akurat ya. Data yang didapatkan
Dengan adekuat dan akurat ini akan menghasilkan diagnosa masalah yang tepat. Jadi tadi di awal saya bilang bahwa trias ini tidak main-main ya, tidak sesimpel yang kita bayangkan karena dia sangat kompleks dan butuh pertimbangan klinis yang akurat supaya kita sebagai perawat ini bisa menentukan diagnosa masalah yang tepat. Jadi dalam memutuskan suatu diagnosa masalah yang tepat ini tergantung dari pengkajian yang kita lakukan tepat atau tidak. Dalam penentuan diagnosa dan juga keputusan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Intervensi dilakukan sesuai dengan kondisi korban, penanganan atau tindakan yang diberikan sesuai dengan masalah atau keluhan pasien. Di sini kepuasan korban harus kita capai. Karena kepuasan korban itu adalah salah satu tolak ukur bahwa masalah kita telah teratasi. Selain itu juga perlu dokumentasi yang benar. Karena dokumentasi yang benar ini merupakan sarana komunikasi antara tim dari gawat darurat, dan hal ini juga merupakan aspek legal ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan tindakan di ruang UGD dan tindakan itu kita catat, kita dokumentasikan dengan baik dan benar, maka hal ini tidak akan membuat masalah baru, artinya tidak akan muncul pertanyaan yang baru karena kita sesama tim ini sudah paham maksudnya dari istilah-istilah medis yang kalian catat di rekam medis, mungkin di sini ya kita bilang rekam medis. Dan rekam medis ini nanti akan digunakan sebagai aspek legal kita. Jadi kalau kita suatu saat ya kita nggak minta, naudzubillah, kita dituntut oleh keluarga kalau kita melakukan malpraktik atau sejenisnya, maka kita punya bukti bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan protap di rumah sakit. Jadi makanya dokumentasi itu penting ya. Dokumentasi yang benar dan dokumentasi itu tidak boleh mencatat apa yang tidak kita lakukan, tapi mencatat apa yang kita lakukan karena itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk prinsip trias ini, jadi kalau di slide ini dikatakan bahwa trias ini umumnya dilakukan untuk seluruh pasien. Pasti ya, pasien manapun yang kondisinya seperti apapun, kalau dia merasa bahwa dirinya itu tidak bisa tertangani secara, kita biasa bicara secara awam ya, dia bahkan mungkin mengancam jiwanya, maka pasti semua orang akan masuk ke ruang gawat darurat dan itu tidak memandang siapa pasiennya, kaya, miskin, pasiennya pejabat atau bukan. Tapi kalau sudah dalam kondisi gawat darurat ya kita menganggap dia sama kedudukannya. Jadi trias ini umumnya dilakukan untuk seluruh pasien. Waktu untuk trias per orang itu harus tidak lebih dari 30 detik. Jadi kalau kalian menyeleksi korban sebanyak 30, ya jangan 30 menit, kelamaan ya. Jadi kalau kalian harus maksimal satu pasien itu adalah 30 detik. Itu untuk triasnya saja ya, untuk menyeleksinya saja. Jadi prinsip utama trias adalah melaksanakan prioritas dengan urutan setelah menyelatkan nyawa, berarti otomatis fungsi dari organ akan tertangani dan penampilan pasien akan kembali seperti sedia kala, kembali seperti normal. Pada saat melakukan trias, maka biasanya kita menggunakan kartu trias. Kartu ini nanti akan dipasangkan pada korban yang luka-luka atau untuk memastikan urutan prioritasnya yang mana. Dan
Biasanya kan tidak hanya pakai kartu ya, kalau zaman perang dulu, kalau kalian pernah nonton film Pearl Harbor ya, yang Jepang itu memborbardir Amerika ya di pelabuhan Pearl Harbor. Itu kalau kalian lihat lagi filmnya itu ada unsur pendidikan emergensi di situ, ada trias di situ. Kalau saya masih ingat itu adegannya, di situ ada perawat ya, perawat di rumah sakit, tiba-tiba ada perang di bom kan. Nah itu korban itu berjatuhan berdatangan, dan sementara mereka hanya perawatnya mungkin sekitar 4 atau 5 orang ya di situ. Dan di situ ada beberapa dokter, cuman dokternya juga terbatas saat itu. Dan apa yang dilakukan perawat ini, dia itu kan posisinya lagi tidak safe ya, tidak lagi jaga di rumah sakit, tapi dia mungkin lagi berjalan-jalan ya, tiba-tiba dia melihat kok rumah sakit ramai. Nah dia langsung lari ke rumah sakit, kemudian dia lihat, oh ini pasien-pasien semakin banyak, teman-temannya sudah melakukan trias ya. Jadi trias ini bisa dilakukan banyak cara ya. Jadi dia apa yang dilakukan, dia membuka tasnya, dia mencari kira-kira alat apa yang bisa digunakan untuk melakukan trias. Dia mengambil apa? Karena dia perempuan, dia ambil lipstick ya. Jadi kalau jangan menganggap enteng ya, seorang perempuan bawa lipstick di dalam tasnya itu bukan berarti dia selalu makeup, itu bisa digunakan untuk trias. Jadi dia ambil lipstick, apa yang dilakukan? Dia melakukan trias dengan cara mencontreng lipstick itu di dahi. Misalnya kalau prioritas 1 dia kasih angka 1, dia tulis angka 1 di jidatnya dari korban. Kalau prioritas 2 dia tulis angka 2. Dia prioritas 3. Terus prioritas yang terakhir itu ya, yang pasien yang jenazah sudah meninggal ya, langsung dikasih tanda silang di dahinya. Ya itu adalah salah satu contoh trias pada saat kondisi yang sangat-sangat emergensi, karena kita tidak mungkin masuk ke dalam ngambil kartu, nyari kartu di mana ini kartu triasnya, ternyata tidak ketemu. Nah seperti itu ya. Jadi itu gambaran-gambaran dalam kita melakukan prinsip trias ya. Nah, metode dari trias itu adalah START. START artinya Simple Triage and Rapid Treatment. Jadi ini adalah metode yang telah dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa trias itu harus akurat, cepat, dan universal. Lalu metode ini lalu bagaimana cara mengobservasi dari metode START ini ya. Jadi caranya yaitu bisa dengan melihat kondisi pasien saat itu. Jadi ada 4 macam observasi. Yang pertama itu bisa berjalan, atau yang kedua itu adalah apakah pasien itu bisa bernafas, kemudian pasien itu apakah sirkulasi darahnya normal atau tidak, ataukah ada tidak sirkulasi darah, kemudian bagaimana dengan tingkat kesadaran. Dan untuk menentukan tindakan ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh anggota medis sehingga dia mampu melakukan trias dengan menggunakan metode START ini. Nah, jadi kalau kita sudah tahu caranya bagaimana untuk mengobservasi dalam metode START tadi, nah kita bisa langsung praktekkan nih. Misalnya kondisi pasien datang, kita lihat, oh pasien ini bisa berjalan. Nah, maka dilihat lagi
Bagaimana nafasnya? Kita lihat pernafasannya. Oh, kalau pasien bisa berjalan berarti kita kategorikan dia ringan. Kemudian kita lihat nafasnya. Kalau dia ada nafas, kita lihat lagi apakah RR-nya itu 30 kali per menit atau dia lebih dari 30 kali per menit atau dia kurang dari 30 kali per menit. Jadi kita hitung frekuensi pernafasannya. Kalau di atas 30 kali per menit, oh berarti pasiennya sudah dalam kondisi parah. Kalau sudah kondisi parah ini kita harus mikir nih, waduh, merah nih, zona merah ya. Jadi bukan zona merahnya flu burung ya, atau zona merahnya COVID ya. Ini zona merah dalam kondisi yang sangat emergensi, berarti sangat parah. Nah, kalau misalnya pernafasannya ternyata kurang dari 30 menit, kita lihat kembali bagaimana sirkulasinya dia. Ya, apakah sirkulasinya kita ceknya di mana sih? Ya pasti diceknya di nadi ya. Nadi bisa nadi radial ya. Kita cek nadinya. Oh, kok tidak teraba? Misalnya arteri karotis, kita cek. Kok tidak teraba? Wah, parah ini. Kita sudah bingung, wah bahaya ya pasti. Nah, kalau sudah parah, kita langsung mikir, wah ini pasti kondisinya merah nih. Kemudian kita lihat pengisian kapiler. Apa itu? CRT ya, capillary refill time, yang kalau dalam normal itu kurang dari 2 sampai 3 detik ya, kurang dari 2 detik lah, atau selama 3 detik lah ya, 3 detik. Nah, kalau misalnya dia ternyata lebih dari 3 detik capillary refill time, yang dipencet ujung kuku itu loh, yang dia akan kembali merah atau pucat di ujung jarinya, itu kita tekan. Kalau kembalinya atau merahnya tadi kembali seperti semula itu lebih dari 2 detik, nah ini pasti kondisinya sangat-sangat parah. Kemudian kalau dia bahkan kurang dari 2 detik, nah ini kita harus lihat lagi bagaimana dengan tingkat kesadarannya. Kita cek GCS-nya. Kalau ternyata kita panggil, ternyata dia tidak merespon atau dia tidak mengikuti perintah ya, maka pasti kondisinya sangat parah. Kemudian kalau misalnya ternyata dia bangun, kita cek kesadaran, dia bangun, dia sadar, dia berespon terhadap kita, berarti kita kondisikan dia dalam sedang kuning ya. Di sini labelnya kuning. Nah, kita kembali lagi ini untuk pasien yang ternyata pernafasannya ada. Nah, kalau pernafasannya tidak ada, ya pasti langsung lakukan BLS, manajemen jalan nafas, airway management, breathing management ya, ABC ya, sirkulasi. Dan kalau dia bernafas ya masih bisa kita tolong meskipun dia sudah dalam kondisi yang kritis atau parah. Tapi kalau dia masih tidak bernafas, yakinkan lagi apakah dia sirkulasinya ada atau tidak. Kalau tidak nafas, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Kemudian lihat, oh pasiennya sudah membiru, oh jangan-jangan dia sudah meninggal dalam perjalanan. Itu mungkin dia sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah ini adalah alur-alur dari trias dan harus kalian hafalkan ya, karena ini wajib untuk kalian tahu. Karena di setiap ruang unit gawat darurat itu pasti dipasang tuh alur trias, dipajang supaya kita tidak lupa. Nah, ini adalah gambar kartu trias. Ini warnanya merah ya. Ada tulisannya immediate, artinya harus segera. Dan priority 1 atau prioritas pertama. Jadi hasil trias itu dicatat secara sederhana di kartu trias. Kemudian kartu ini akan digantungkan di tubuh korban. Ya, bisa di leher atau di tangan atau jari kaki kalau masih ada ke tangan dan kakinya. Nah,
Trias bukanlah suatu proses yang dilakukan satu kali saja, tetapi harus dilakukan berulang kali. Jadi ingat ya, trias itu tidak hanya dilakukan saat pertama kali saja, tetapi tetap dilakukan berulang kali. Untuk apa? Untuk monitoring apakah terjadi perubahan pada kondisi pasien atau tidak. Jadi selama kita menentukan pertama, kita melakukan tindakan, kemudian kita trias lagi. Jadi prosesnya ini perlu dilakukan setiap saat pada korban atau berulang-ulang ketika mereka akan dipindahkan ke lokasi baru. Misalnya, kalian berada di lokasi bencana ya, di tempat bencana. Nah, di tempat bencana ini pasti kalian melakukan tindakan pertolongan pertama ya. BLS, manajemen RW, manajemen breathing, sirkulasi ya. Kita masukkan ke pusat pertolongan pertama dulu. Ada tenda-tenda itu, kita bawa ke tenda, kita lakukan pertolongan pertama. Nah, kemudian kita melakukan transportasi kan, di situ kita angkut, kita naikkan ke dalam blanket emergency atau trolley emergency. Kemudian di pintu masuk rumah sakit, pada saat kita bawa ke rumah sakit itu harus dilakukan trias. Kemudian saat kapan lagi? Pada saat melakukan tindakan operasi pembedahan. Jadi operasi itu bukan operasi yang dia selalu terjadwal ya, tidak. Jadi operasi itu ada namanya operasi atau pembedahan emergensi. Jadi itu juga dilakukan tindakan trias ya. Jadi tidak hanya kondisi pada saat di rumah sakit saja trias itu, tapi pada saat di tempat bencana, bahkan pada saat pasien akan dilakukan tindakan emergensi. Nah, ini adalah gambar kartu trias. Ini warnanya merah ya. Ada tulisannya immediate, artinya harus segera. Dan priority 1 atau prioritas pertama. Jadi hasil trias itu dicatat secara sederhana di kartu trias. Kemudian kartu ini akan digantungkan di tubuh korban. Ya, bisa di leher atau di tangan atau jari kaki kalau masih ada ke tangan dan kakinya. Nah, trias bukanlah suatu proses yang dilakukan satu kali saja, tetapi harus dilakukan berulang kali. Jadi ingat ya, trias itu tidak hanya dilakukan saat pertama kali saja, tetapi tetap dilakukan berulang kali. Untuk apa? Untuk monitoring apakah terjadi perubahan pada kondisi pasien atau tidak. Jadi selama kita menentukan pertama, kita melakukan tindakan, kemudian kita trias lagi. Jadi prosesnya ini perlu dilakukan setiap saat pada korban atau berulang-ulang ketika mereka akan dipindahkan ke lokasi baru. Misalnya, kalian berada di lokasi bencana ya, di tempat bencana. Nah, di tempat bencana ini pasti kalian melakukan tindakan pertolongan pertama ya. BLS, manajemen RW, manajemen breathing, sirkulasi ya. Kita masukkan ke pusat pertolongan pertama dulu. Ada tenda-tenda itu, kita bawa ke tenda, kita lakukan pertolongan pertama. Nah, kemudian kita melakukan transportasi kan, di situ kita angkut, kita naikkan ke dalam blanket emergency atau trolley emergency. Kemudian di pintu masuk rumah sakit, pada saat kita bawa ke rumah sakit itu harus dilakukan trias. Kemudian saat kapan lagi? Pada saat melakukan tindakan operasi pembedahan. Jadi operasi itu bukan operasi yang dia selalu terjadwal ya, tidak. Jadi operasi itu ada namanya operasi atau pembedahan emergensi. Jadi itu juga dilakukan tindakan trias ya. Jadi tidak hanya kondisi pada saat di rumah sakit saja trias itu, tapi pada saat di tempat bencana, bahkan pada saat pasien akan dilakukan tindakan emergensi. Nah, tadi saya sempat singgung mengenai perawat emergensi ya.
Jadi perawat emergensi itu perawat ahli yang sudah punya lisensi atau sertifikat dalam emergensi, perawat yang sudah terampil dan memiliki kemampuan klinis yang bagus sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang perawat emergensi. Nah, dalam manajemen bencana atau kegawat daruratan manajemen bencana, di sini kita harus bisa melakukan yang namanya pengkajian ya, pengkajian trias. Ya, di sini kita menggunakan istilah SWOT system. Nah, SWOT system itu apa saja? Jadi, SWOT system itu ada S-nya adalah subjektif, data subjektif, O-nya adalah data objektif, A-nya adalah assess atau penilaian, P-nya adalah plan atau perencanaan SWOT. Ya, pengkajian trias SWOT. Nah, pelaksanaan SWOT system ini merupakan siklus ya, satu siklus. Jadi dia kalau dikatakan siklus itu selalu berkesinambungan ya, terus menerus, dia muter terus berjalan terus seperti lingkaran. Nah, setelah Anda mendapatkan data subjektif dan objektif, maka nanti Anda bisa merumuskan suatu masalah pasien, menentukan masalah pasien kira-kira apa. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan rencana tindakan keperawatan. Nah, setelah Anda merumuskan rencana tindakan keperawatan, pasti akan kemudian melakukan tindakan keperawatan. Tindakannya yang harus disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini bisa dilaksanakan pada semua tahapan ya, baik itu tahapan subjektif, objektif, assess, ataupun tahapan planning atau perencanaan. Dan tahapan-tahapan tersebut ini dikerjakan secara bersamaan atau simultan untuk mempercepat pemberian pertolongan. Jadi bersamaan ya, bisa pada saat melakukan subjektif bisa langsung objektif dan langsung bisa mengkaji. Dan bahkan bisa langsung merencanakan saat itu, saat menanyakan keluhan misalnya. Dalam pengkajian S-nya itu pengkajian subjektif, sini sama seperti kita pengkajian pada pasien-pasien yang rawat inap atau rawat jalan ya. Sama, kita pasti tanyakan keluhan utamanya apa pada saat dia masuk ke darurat itu kalau pasiennya sadar ya. Ya kalau tidak sadar lakukan auto anamnese ya. Jadi menggunakan penjelasan dari orang yang mengantarkan korban atau dari keluarganya. Kemudian kita harus posisikan bahwa seorang perawat trias itu adalah seorang detektif. Jadi pasti dia akan dicecar pertanyaan, dia akan mencecar pertanyaan-pertanyaan yang sangat klinis, yang sangat sensitif bahkan ya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi dikatakan detektif, berarti ini harus banyak pertanyaan yang diajukan, jadi dia lebih cerewet ya. Kemudian informasi yang minimal ini perlu dilakukan analisa gejala. Karena kadang kalau misalnya orang yang menemukan pasien di jalan, kalau informasinya minimal, kita sulit untuk mengidentifikasi masalahnya dia apa. Kemudian dari situ kita akan sulit apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya tadi common sense, punya perasaan, kita sudah punya feeling, oh ini bakal mungkin terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian kita harus menggunakan pertanyaan yang terbuka, artinya meminta untuk pasien bisa menjawab atau korban bisa menceritakan bagaimana mekanismenya kecelakaan misalnya. Ya. Dan kalau bisa jangan terlalu panjang dia cerita ya, karena memang kondisinya lagi kritis atau mungkin membutuhkan tindakan segera. Jadi dapatkan satu pernyataan yang ringkas. Nah,
Kemudian contoh pertanyaan yang seperti apa? Misalnya, keluhan utama tadi ya, sumbernya dari mana? Dari pasien atau keluarga. Lokasinya kecelakaan, mungkin tempat dari nyerinya di mana kalau ada nyeri. Polanya seperti apa? Apakah nyerinya menyebar atau ini kalau contoh-contoh pasien yang mungkin penyakit jantung ya. Udah berapa lama mengalami nyeri ya? Bagaimana frekuensinya, karakternya, kualitas nyerinya seperti apa? Apakah ada berefek pada aktivitas atau tidak? Kemudian apakah sudah melakukan tindakan pengobatan sebelumnya atau tidak? Kalau sudah minum obatnya apa? Apakah dibawa sekarang atau tidak? Ditanyakan. Ya siapa tahu kan obatnya ada di saku pasien atau di saku korban. Kalau misalnya ada, kita cek, kita lihat, oh ternyata ada. Dan ini ternyata obat untuk menghilangkan nyeri. Oh memang pasien ini punya riwayat penyakit jantung. Jadi bisa kita lihat, bisa kita simpulkan. Kemudian riwayat kesehatan yang lalu dan riwayat alergi ada atau tidak. Nah kalau misalnya itu adalah kasus trauma atau kasus injuri atau kecelakaan, ya tanya mekanisme cederanya seperti apa. Kapan terjadi kecelakaannya, berapa lama. Kemudian seberapa cepat kendaraannya melaju, kalau misalnya dia naik kendaraan, di mana dia duduk. Kalau di mobil itu di depan, itu bisa dibayangkan kalau dia di depan tidak ada safety, ya dia bisa terbentur dadanya, kepalanya, semuanya ya, cederanya multiple. Apakah menggunakan safe belt atau tidak? Safety belt ya, atau apa namanya? Ya safety belt. Kemudian bagaimana kesadarannya, tingkat kesadarannya, menurun atau tidak. Nah selain itu juga kalian bisa mengkaji nyeri tadi ya. Kalau mengkaji nyeri PKRST, kalian harus ingat PKRST. P itu apa? Provok atau paliatif. Paliatif ini apa yang kita tanyakan, penyebab dari nyerinya. Apa yang membuat nyeri ini berkurang atau bertambah buruk? Apa yang dilakukan apabila nyeri itu muncul? Itu P, provox. Kemudian Q kualitas nyerinya. Seperti apa nyerinya? Bagaimana kualitasnya? Kemudian R itu adalah region atau radiation. Ini menunjukkan lokasinya, nyerinya tuh di mana, sebelah mana. Kemudian penjalarannya seberapa luas nyerinya, apakah menjalar ke kanan atau ke punggung dan lain sebagainya. Kemudian S ini adalah severity atau keparahan, seberapa berat nyerinya. Kita biasanya menggunakan skala nyeri. Jadi skala nyeri pun ada macamnya, ada banyak ya. Jangan kadang kalau misalnya pasiennya mungkin bisa kooperatif ya, kita bisa menggunakan yang skala numerik. Skala numerik itu skala yang dengan angka 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak kooperatif ataupun mungkin tidak bisa menjawab, ya kita yang harus menilainya dengan menggunakan visual analog scale atau skala wajah, mimik wajah. Itu ada gambar wajahnya, dia kalau nyerinya sangat berat, gambarannya seperti apa wajahnya. Ya jadi tidak harus selalu menggunakan yang numerik, disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Kemudian T adalah timing, kapan nyeri itu muncul, apakah polanya konstan atau intermiten. Nah sekarang yang sistem O objektifnya, data objektifnya. Jadi lihat secara evaluasi, kita evaluasi, kita lihat fisik, kondisi fisiknya, penampilan umumnya, penampilan dari pasien saat datang, apakah pasiennya biasa saja atau mungkin kalau dia kecelakaan mungkin ada benda yang tertusuk di tubuhnya atau seperti apa ya. Kita lihat observasi penampilan. Kemudian kita ukur tanda-tanda vital ya, suhu, nadi, pernafasan, tekanan darah. Jangan lupa pasang saturasi oksigen di ujung jari, langsung kita pasang dan kita data lokasi-lokasi yang diperiksa tadi. Nah setelah data terkumpul, baik itu data subjektif maupun objektif,
Yang harus kita lakukan adalah assessment atau kita menilai. Kita menilai kira-kira pasien ini mengalami masalah apa. Masalah keperawatannya apa? Apakah ketidakefektifan jalan nafas, atau gangguan pola nafas, atau ketidakstabilan gula darah, dan lain sebagainya ya. Kemudian plan merencanakan, kita harus menegakkan prioritas. Jadi kalau dalam diagnosa keperawatan itu kita kira-kira prioritas utamanya apa? Apa yang harus kita atasi terlebih dahulu? Di gawat darurat begitu ya, tidak seperti di medical bedah, boleh apa saja yang dilakukan sesuai dengan keluhan. Tapi kalau di gawat darurat, yang paling mengganggu ABC-nya, yang paling mengganggu RW-nya dulu, karena RW-nya itu harus diatasi terlebih dahulu. Jalan nafasnya harus bebas dulu, harus paten dulu, baru kita bisa mengatasi breathing ya, pernafasan, baru kemudian sirkulasi. Jadi diurutkan ya. Jadi kita harus di P ini adalah menegakkan prioritas, menempatkan pasien sesuai dengan kondisi. Jika ini diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka bisa kita lakukan. Kemudian saat itu juga bisa kita lakukan tindakan kolaborasi seperti pemasangan bidai, pembalutan, atau bahkan memasang terapi oksigen. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana penanganan kasus gawat darurat, kita harus kembali lagi mereview ya. Jadi kita harus tahu bahwa trias itu tadi dilakukan tindakan berapa detik? 30 detik tiap korban. Karena tujuan trias itu sebenarnya bukan menentukan atau mencari diagnosa ya, tapi yang paling penting adalah mengkaji dan juga merencanakan untuk kita melakukan penanganan atau tindakan yang tepat. Nah, bagaimana cara mengkaji atau kita men-setting trias itu? Jadi ada beberapa petunjuk saat Anda melakukan pengkajian trias, yaitu seperti riwayat pasien. Riwayat pasien ini perlu diketahui karena ini sangat penting untuk menilai dan untuk kita mengetahui bagaimana kondisi pasien dan sebenarnya. Kemudian tanda-tanda atau keadaan umum pasien itu kita harus tahu. Seperti apa? Contohnya tingkat kesadaran pasien kita harus tahu. Apakah pasien mengalami gangguan pernafasan atau sesak atau tidak. Kemudian lihat luka-lukanya atau bekas injurinya seperti apa. Kemudian kita harus kaji juga posisi tubuh. Jangan sampai posisi tubuhnya tidak normal seperti posisi manusia pada umumnya. Ya, karena mungkin pada saat kecelakaan terjadi ya apapun bisa terjadi ya, bisa kakinya patah, tangannya patah. Jadi posisi tubuhnya juga harus kita kaji. Kemudian kita kaji, yang biasanya kita kaji itu adalah baunya. Bau dari pasien, apakah pasien ini habis minum minuman keras seperti alkohol? Karena kebanyakan kalau orang-orang yang kecelakaan di jalan raya itu, apalagi kalau malam minggu itu pasti UGD penuh. Kenapa ya? Karena mereka habis bermalam minggu, kemudian minum minuman keras, bau alkohol ya. Atau bahkan mungkin pasien yang kalau dia sudah usia tua, dia punya riwayat penyakit gagal ginjal, ya baunya bau keton. Kemudian ada mungkin di mulutnya ada darahnya, ada melena ya. Kemudian kita kaji dengan cara palpasi, itu tadi inspeksi palpasi, kita meraba kulitnya panas atau dingin. Kalau masih panas, masih hangat, berarti sirkulasinya adekuat. Tapi kalau sudah dingin, kemudian pasiennya berkeringat, nah ini sudah ada tanda-tanda shock. Artinya akralnya ya, ujung-ujung tangan, ujung jari, ujung kakinya ternyata dingin. Ditambah dengan dia berkeringat. Kemudian kaji nadinya ya, nadi karotis atau nadi femoralis yang bisa kita kaji. Dan mungkin daerah penting lainnya untuk kita palpasi, bengkaknya ada atau tidak ya. Kemudian kita gunakan common sense, kita harus menggunakan feeling. Nah, orang gawat darurat itu juga selain punya kemampuan klinis, dia harus punya pakai feeling nih.
Kalau feeling ini biasanya susah ya. Kalau orang yang sudah jam terbangnya tinggi di gawat darurat, dia cuman dengan common sense-nya, dengan perasaannya, pakai feelingnya saja dia sudah langsung tahu ini kondisinya seperti apa, separah apa. Jadi dalam kondisi seperti ini bisa menggunakan perasaan untuk memutuskan kira-kira relevan tidak dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan saat pengkajian itu. Nah, ini contoh salah satu tindakan menghentikan perdarahan pada pasien yang mengalami perdarahan yang hebat. Jadi bisa dilihat di gambar itu, yang gambar sebelah kiri dari Anda kalau Anda melihat bahwa di sini ada seorang, mungkin di sini petugas kesehatan yang memakai plastik kresek. Kemudian di situ dia ada menekan balutan ya warna orange itu. Nah, ini tujuannya untuk melindungi diri dari infeksi. Maksudnya diri ini kita ya. Kan kita tidak tahu pasiennya punya riwayat penyakit apa. Takut saja pasien kemungkinan punya riwayat penyakit yang menular. Ya syukur-syukur kita bawa handscoon ya, kita pakai handscoon. Tapi kalau tidak ada handscoon, ya gunakan apapun yang bisa melindungi diri kita. Jadi APD itu penting ya, alat proteksi diri itu penting. Kemudian ya kalau ada perdarahan kita pasti melakukan penekanan pada bagian perdarahan untuk menghentikan perdarahan. Itu dengan manual ya, atau dengan menggunakan alat. Alat ini macam-macam ya, alat untuk menghentikan perdarahan. Kalau kita di tempat bencana ya kita nggak mungkin punya alat yang lengkap. Ya kita gunakan apa yang ada, mungkin bisa dengan kain ya. Kain itu diikat sedemikian rupa ya. Itu ada gambar kain orange, kemudian ada gambar ballpoint ya, itu ballpoint atau semacam kayu gitu untuk membuat simpulnya. Supaya kalau sampai di rumah sakit itu yang menerima pasien ini nggak bingung ini apa ini ikatannya, jangan sampai ikat mati ya. Jadi ada simpulnya. Jadi untuk membuka kembali itu lebih gampang. Dan ini tidak boleh menekan terlalu keras ya, karena sirkulasinya nanti bisa jadi sampai di rumah sakit malah jaringannya jadi mati karena terlalu keras, terlalu tahan menekan. Jadi sewajarnya saja. Kalaupun kita ingin mengikat kencang ya ikat kencang area yang lebih dekat dengan jantung. Jadi kalau lukanya itu digambar apa ya, bukan gambar ya, ada bentuk seperti apa ini yang tajam-tajam ini, bulu babi atau apa itu gambarnya ya. Nah kalau perdarahannya di situ ya ikatnya di bagian atas. Ini gambar lengan ya, seorang lengan bawah yang kena, lengan atasnya yang diikat. Catat waktu diikatnya kapan, di situ ada tulisannya, dia ikatnya pukul 10.15. Nah, jika mau mengikat lama, setiap 30 menit itu dilonggarkan. Tadi saya bilang ya, kalaupun harus ngikat yang lama ya tiap 30 menit itu dilonggarkan, kemudian diikat lagi. Dilonggarkan itu bukan dilepas ya, tapi tetap diikat, tapi kondisinya dilonggarkan. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang fraktur atau patah tulang multiple ya, atau patah tulang kompleks. Nah, ini misalnya tindakan pembidaian atau membidai. Nah, di membidai ini kalian harus mencari mungkin papan yang rata yang sekitar kalian. Kalau kalian di lokasi bencana ya, kalau di rumah sakit mah selalu sedia, selalu ada. Kalau di lokasi bencana ya cari papan atau kardus ataupun mungkin buku-buku majalah yang agak tebal gitu ya. Maksudnya nggak tebal-tebal banget, maksudnya bisa digunakan untuk membidai ya, supaya tidak bergeser atau tidak bergerak. Jadi manfaatkan benda-benda di sekitar Anda yang disesuaikan di pembidaian tersebut. Ingat bahwa dalam membidai itu juga tetap menggunakan simpul ya, menggunakan tali bidai yang ikatannya juga simpul. Itu dilihat di kaki, kalau kakinya
butuh tidak ada pergerakan sendi ya berarti bidanya agak panjang ya. Bida itu macam-macam ya, disesuaikan dengan lokasi dari patah tulang tadi. Kalau di kaki, kakinya yang mana, kaki bagian bawah atau bagian atas. Kalau bagian atas ya pasti kita menyangga juga pelvisnya, pinggulnya, supaya tidak terjadi pergerakan, karena pasti ada cedera di situ juga ya. Karena sebelum kita pasang ini pasti kita kaji dulu kan, kita palpasi mana sih nyerinya. Oh, di nyerinya daerah panggul, oh berarti di sini ada masalah. Ternyata kita buka lihat, oh ada memar-memar di situ, oh berarti ada perdarahan di bagian dalam, atau mungkin tulangnya patah dan lain sebagainya. Ya kita bidai ya. Jadi apapun bisa kita manfaatkan, papan, kardus, atau bahkan majalah-majalah yang kita temukan di tempat. Ya yang penting yang padat gitu, yang rata bentuknya, permukaannya yang rata. Nah ini kondisi kalau pasiennya datang dalam keadaan tertusuk di daerah dadanya, di paru-paru. Kemudian pasiennya biasanya dia sesak nafas, dan pasti langsung kita lihat, oh ini ada pneumotorak nih, karena pneumotorak terbuka. Nah biasanya pertolongan pertama yang kita lakukan adalah pemasangan atau mengisolasi 3 sisi. Jadi 3 sisi ini satu kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sama yang sebelah bawah. Jadi ada satu sisi yang memang tidak ditutup, karena kalau kita tutup mati ya percuma saja ya. Itu kan pasiennya jadi tidak bisa bernafas kalau kita tutup mati. Dalam artian di sini tetap harus kita keluarkan karena di sini untuk mengalirkan darahnya. Pasang 3 sisi, kemudian jangan sampai di plester keempat sisinya ya. Jadi plesternya hanya 3 sisi saja. Nah ini kondisi berikutnya, kalau korbannya ternyata ada cedera di abdomen, kecelakaan misalnya, tiba-tiba ususnya terurai, ususnya keluar. Maka apa yang harus dilakukan? Ya pasti kita akan menutup usus ya, karena dia terpapar oleh dunia luar, jadi harus ditutup ususnya. Caranya bagaimana? Ya pasang plastik supaya usus ini tidak kering. Kemudian diplester di sisi-sisinya, di 4 sisi, beda sama tadi kalau paru-paru 3 sisi, kalau ini 4 sisi. Dan jangan mencoba untuk memasukkan usus ke dalam perut dengan paksa. Kalau kalian di lokasi bencana jangan coba-coba. Hal ini hanya dilakukan di ruang operasi emergensi. Tidak boleh dilakukan di tempat, bahkan di ruang UGD juga tidak boleh. Jadi sifatnya ini kita hanya memfiksasi supaya ususnya itu tetap basah, kondisi basah dan tidak kering. Karena kalau sudah kering nanti sirkulasinya bisa bermasalah. Nah, ini adalah pertolongan pertamanya. Nah, ini lagi kondisi yang paling sering juga dialami korban yang datang ke UGD ini ya. Ada anggota badan yang tertusuk kayunya ini tumpul lagi ya. Tumpul, kemudian mungkin kayu atau besi ya, tergantung dari jenis kecelakaannya atau jenis bencananya seperti apa. Nah, bagaimana? Apakah harus dicabut? Ya tidak boleh ya. Dilarang mencabut benda asing apapun yang tertancap di tubuh pasien. Cabutnya di mana ya? Di ruang operasi cabutnya ya. Jadi tidak sembarang, karena ketika kita mencabut, nah pasti ada kemungkinan arteri-arteri yang besar yang tertancap, di mana kalau arteri itu kita tidak bisa menghentikannya hanya dengan cara mungkin menekan. Karena ingat perbedaan darah arteri sama vena. Kalau darah arteri itu kan muncrat ya, memancur, jadi dia pasti akan kehilangan banyak darah. Jadi tetap posisinya seperti itu, cuman kita fiksasi saja kayu yang tertusuk tadi dengan menggunakan kasa ya, atau bidai atau kapas dan lain sebagainya. Dan kita hanya menguatkan saja kayunya supaya kayu ini tidak bergerak. Kalau bergerak ya pasti akan terkena organ-organ di sekitarnya, dan jangan dicabut paksa.
Nah, berikutnya ini adalah manajemen transportasi. Kalau tadi trias sudah, kemudian treatment, dan terakhir adalah transportasi. Nah, di transportasi ini apabila di lokasi bencana, itu kita harus membuat area untuk membagi para korban luka yang tadi yang telah diselamatkan itu menjadi 2 kelompok. Jadi membagi pasien atau membagi korban menjadi 2 kelompok. Yaitu kelompok pertama adalah kelompok perawatan non kritis, artinya kelompok pasien-pasien atau korban-korban ini dapat berjalan sendiri. Kemudian dapat berjalan sendiri atau dengan bantuan ya, yang penting dia bisa berjalan. Kemudian kelompok pasien yang kedua ini dia tidak dapat berjalan, dia harus menggunakan tandu, yaitu kelompok perawatan kritis. Nah, pada area kelompok korban yang dapat berjalan, kemungkinan besar banyak pasien yang masuk dalam waktu yang bersamaan. Artinya kan pasti banyak juga yang harus ditangani secara bersamaan. Sehingga teknik cattle chute itu seperti menggiring sapi ke dalam kandang ya. Ya, itu ibaratnya cattle chute itu sebaiknya digunakan. Jadi kita ibaratkan saja ini adalah sekelompok, ya bukan kita meminta mereka ini hewan, bukan ya, tapi tekniknya itu seperti menggiring sapi atau menggiring ternak ke dalam kandang. Jadi kita, ayo lewat sini ibu, lewat sini gitu ya. Jadi kita giring, kita dampingin, kita lakukan. Jadi namanya teknik cattle chute. Kemudian teknik ini dilakukan dengan membuat pintu masuk yang lebar dan pintu keluar yang sempit. Jadi ada pintu masuk yang lebih lebar yang bisa dilakukan, bisa didahului orang yang banyak karena dia tadi bersamaan ya. Orangnya bisa jalan, ya buat pintu masuk selebar mungkin dan pintu keluar yang sekecil mungkin, sesempit mungkin. Untuk apa sih? Supaya pasien yang keluar satu persatu secara berurutan dari area tersebut itu sehingga membuat trias itu dapat dilakukan tanpa ada kekacauan. Ya, jadi dia bisa keluar dengan tertib gitu. Makanya pintu keluarnya harus lebih sempit supaya tidak ada kekacauan dan mengganggu kita sebagai tenaga kesehatan yang pada saat itu melakukan trias itu ya. Jadi teknik itu ya, pintunya masuknya lebih luas daripada pintu keluarnya. Nah, pintu keluar ini maksudnya pintu keluar kemana, bukan pintu keluar kalau dia udah dilakukan tindakan, tapi pintu keluar masuk ke dalam metode start trias tadi. Jadi pintu masuk, pintu keluar ini maksudnya pintu masuk dari metode trias. Jadi pada saat kita menggiring itu ya, kita menggiring ke arah pintu keluar. Pintu keluar ini maksudnya pintu masuk dari trias, baru di tahap awal dari trias. Dia kan sudah sempit tuh pintu keluarnya. Nah, dari pintu keluar itu mereka pasti akan jalannya akan ngantri ya, seperti antrian gitu. Jadi satu persatu. Nah, dari situ bisa lakukan metode trias. Jadi seperti kerucut gitu, kita kalau gambarannya seperti kerucut, seperti segitiga. Jadi dari paling bawah menuju kerucut, menuju ke puncak ke atas. Nah, puncaknya situ adalah awal mulanya kita lakukan trias. Di trias ini pasiennya harus dibuat berurutan ya, dibuat seperti orang antri supaya kita lebih mudah melakukan metode start trias. Oke, itu namanya teknik cattle chute. Tulisannya CATTLE-CHUTE. Jadi pada intinya kalau pasien-pasien nggak hanya pasien yang berjalan ya yang masuk ke pintu masuk yang luas itu, ya pasien yang luka ringan ya luka berat masuk semua di situ lewat pintu masuk yang lebar, pintu masuk yang luas. Kemudian baru mengkerucut ke pintu keluar yang sempit, dan pintu keluar itu adalah pintu utama dari
metode start trias. Baru saat di pintu keluar itu dilakukan trias, supaya kita lebih fokus pada pasien-pasiennya. Karena dia antri, jadi kita lebih fokus ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil di pertemuan kali ini bahwa ketika kita melakukan sebuah proses trias itu harus sistematis, harus berurutan, tidak boleh terlewat satupun. Kemudian saat kita melakukan pengkajian trias itu harus benar-benar data subjektif dan objektifnya itu harus benar-benar memadai, harus cukup, harus sesuai dengan kenyataan, dan harus akurat ya. Kemudian kita juga harus mampu merencanakan intervensi yang sesuai dan mampu untuk merencanakan dokumentasi. Nah, jadi dalam trias itu kita harus tahu ya siapa yang didahulukan dan siapa yang mau dikirim kemana. Karena tugas dari tim trias di lapangan ini sangat-sangat kompleks ya. Jadi sebagai gambaran, tim medis yang pertama kali tiba di TKP ini harus mengambil alih tugas trias sampai ada arahan dari yang namanya Field Medical Commander ya. Jadi komandannya yang mengatakan tidak perlu, baru dia menghentikan triasnya itu. Jadi tim medis yang tiba pertama kali harus mengambil alih untuk mengambil alih untuk tugas triasnya yang datang pertama kali. Kemudian jangan menjadi pengangkut tandu. Artinya apa? Oh, datang langsung ambil tandu pasang, enggak. Lakukan trias dulu. Kemudian kalau perlu dilakukan tindakan, ya silakan dipindahkan korbannya dengan mengangkut tandu. Mintalah segera bila tidak tersedia. Jadi kalau tidak tersedia tandu, ya minta warga yang sekitarnya yang melihat korban itu minta. Saya minta ini, nanti mereka akan mencari. Kemudian jelaskan peran perangkat tandu. Kalau ingin mengangkat tandu harus dengan aba-aba ya. Menghitung 1, 2, 3, nah baru diangkut. Jadi ada perannya, ada yang mengangkat bagian depan ini penting. Orang yang di depan yang fungsinya ini sebagai kepala ya, dia penunjuk jalan itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kalau penunjuk jalannya dia mengarahkan ke arah yang salah, ya nanti yang di belakang juga ikut salah ya. Jadi jelaskan peran pengangkut. Tunjukkan mereka di mana lokasi dari trias. Prioritas pertama itu di mana, prioritas kedua di mana, prioritas ketiga di mana, dan di mana sih lokasi untuk pasien-pasien yang sudah atau jenazah yang sudah meninggal atau korban yang sudah meninggal. Tunjukkan lokasinya. Itu tugas dari tim trias yang di lapangan. Jadi ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Jadi tim trias itu satu tim itu biasanya terdiri dari 1 dokter sama 1 perawat. Jadi biasanya di TKP mungkin saja bisa lebih dari 1 tim ya, karena banyak korban. Jumlahnya tergantung dari kebutuhan, ketersediaan, dan luas dari TKP. Jadi tugas utama adalah menentukan skala prioritas yang ada hubungannya dengan pasien. Apa saja sih peralatan yang dibutuhkan? Banyak ya, ada emergency kit. Biasanya kita bawa di 1 tas itu emergency kit, itu isinya macam-macam. Ada verban, ada kapas, ada penlight ya, bahkan sampai alat untuk ETT, endotracheal tube ya, orofaring, nasofaring, airway, ada tandu, selimut, balut, bidai ya, pokoknya macam-macam. Pokoknya ada emergency kit di situ. Dan itu harus tersedia setiap saat. Jadi kalau ada kondisi emergency, ada alarm berbunyi, ya itu biasanya di tim ambulans itu sudah selalu ada ya, tersedia emergency kit. Dan di rumah sakit juga harus ada. Karena kan kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi ya. Kita tidak minta, tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, baik, itu tadi hanya ringkasan saja dari saya, dan ini adalah gambaran kasus yang harus kalian kerjakan. Jadi
tugas ini kalian harus bisa menentukan dari kasus 6 ini masing-masing kasus itu masuk kategori apa. Kemudian jelaskan alasannya apa. Situ ya. Jadi tentukan triasnya dari 6 kasus tersebut. Tugasnya nanti saya berikan link untuk pengumpulan, bisa kalian tulis tangan dan bisa diketik, tapi saya harap semuanya tulis tangan. Tidak jadi diketik ya, nanti di copy paste. Semua tulis tangan, kemudian hasil lembar tugasnya bisa kalian foto dan kalian upload ke link Google Form yang nanti akan saya bagikan di Kaizara. Itu saja dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi selanjutnya pada materi yang lain tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore bagi yang mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua.